Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk gitu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Iya. Berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Khusus banget ya? Ya, ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di reshuffle. Tapi menurut saya, kata istri saya, itu pilihan terbaik. Kalau enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan? Dan apa, mohon maaf, istri saya bilang, kita jadi Papa jadi menteri pasti bangga. Tapi lebih bangga lagi Papa jadi yang jenderal bintang 4. Badan Papa sudah jenderal bintang 4. Kalau Papa, mohon maaf, kalau menteri, semua orang dekat Presiden bisa jadi menteri. Tapi kalau di tentara, Papa ngabdi 32-35 tahun, belum tentu jadi jenderal bintang 4. Jadi kalau menurut saya, Papa tetap tegas mengatakan bahwa tetap tidak perlu dibubarkan, cukup dibina. Nah itu saya sampaikan. Jadi pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satupun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya Bapak yang Hanya saya satu-satunya mereka. hanya Bapak juga capel. Saya itu lagi atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat Opsi, kita ketemu lagi di program Opsi yang tayang di Harpari TV. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang akhir-akhir ini banyak mengundang perhatian bagi publik bangsa Indonesia. Ya, berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden kita Jokowi dan perilaku Presiden yang cawe-cawe terhadap Pilpres, perilaku Presiden yang sudah tidak lagi menutup-nutupi ambisi-ambisi politiknya dan sudah tidak malu-malu lagi mengakui cawe-cawenya itu kemana arahnya, dan sudah melakukan aktivitas cawe-cawe yang mendalam dalam berbagai sisi dalam perjalanan politik di negeri ini. Sobat Opsi, akhir-akhir ini kita memang dibuat terkaget-kaget oleh langkah-langkah catur, ya, langkah-langkah catur politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana tidak? Masyarakat dulu dibuat tercengang, dibuat heran, dan dibuat bertanya-tanya ketika Presiden Jokowi itu mengatakan mau cawe-cawe. Waktu itu dia beralasan bahwa itu untuk kepentingan bangsa dan negara.
dia merasa bertanggung jawab atas perjalanan ke depan, sehingga dia merasa perlu untuk cawe-cawe demi bangsa dan negara. Ada statement yang kemarin beberapa kali juga diungkap ke publik tentang bilang kepada para elit-elit politik jangan kesusu untuk pilpres itu mencalonkan dan sebagainya. Ada simbol-simbol, ada narasi-narasi yang didengungkan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Yang pada waktu itu umum belum tahu arahnya kemana. Tapi kemudian perlahan tapi pasti akhirnya masyarakat umum bisa menyimpulkan bahwa cawe-cawenya Presiden Jokowi itu real, fakta adalah untuk kepentingan dinasti politik dia. Nah, di dalam perjalanan itu yang mengherankan adalah betapa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sebenarnya itu secara konstitusi salah, secara undang-undang itu salah, secara etika pun udah banyak yang ditabrak, tetapi sepertinya lingkungan politik ini tidak berdaya menghadapi Presiden Jokowi. Langkah-langkah catur politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sungguh mengagetkan publik yang berharap ada perlawanan terhadap langkah itu, tetapi faktanya itu tidak terjadi. Nah, hari-hari ini kita akan mengungkap aspek-aspek yang berkaitan dengan itu, yang menjadi sebuah pertanyaan publik di negeri ini, yang sampai hari ini pun mungkin belum terjawab. Nah, apa itu? Nah, pertama, ya, Pak Jokowi itu untuk memenuhi ambisi politiknya, dia mampu mengobrak-abrik undang-undang. Contohnya adalah yang kemudian menjadi heboh, putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah kepada Gibran untuk bisa mencalonkan sebagai cawapres. Di mana kita tahu semua, Mahkamah Konstitusi itu membuat aturan dengan memberikan narasi bahwa batas usia untuk menjadi capres-cawapres itu minimal 40 tahun, kecuali sudah pernah menjabat sebagai pejabat publik hasil pilihan umum, termasuk kepala daerah. Sontak publik melihat ini sebagai sebuah rekayasa peraturan perundang-undangan hanya untuk memberi karpet merah kepada Gibran. Dan faktanya itu terjadi, Gibran menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo. Nah, publik mungkin akan berpikir bahwa ini adalah kehendak politik dari Jokowi semata dan mungkin akan ditolak oleh Prabowo atau ditolak oleh para petinggi-petinggi partai yang berkoalisi dengan Prabowo. Tapi faktanya apa? Ini yang mengherankan lagi. Yang kedua, ya, bahwa ternyata para ketua partai itu semua ACC. Semuanya setuju Gibran menjadi cawapresnya. Ini logika-logika waras, ya, logika-logika politik tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin seorang Erlangga Hartarto yang punya partai besar, ya, terbesar kedua bahkan setelah PDIP, dia yang semula mendengungkan dirinya itu menjadi capres, tapi ternyata untuk menjadi cawapres saja dia tidak bisa. Prabowo tidak berani mengangkat dia sebagai cawapresnya. Bahkan kemudian ketika yang muncul adalah nama Gibran, Erlangga itu tidak berani menolak. Ada apa? Belum lagi kemudian Zulkifli Hasan, PAN, dia juga tidak bisa menolak. SBY dengan Demokratnya, AHY, semuanya tekuk lutut di bawah itu. Semuanya setuju Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Kemudian Yusril Iza Mahendra, yang selama ini dinilai sebagai tokoh politik sekaligus pakar hukum tata negara, yang melihat bagaimana presiden mengobrak-abrik ketatanegaraan kita khususnya di dalam pilpres ini melalui campur tangannya terhadap pembuatan keputusan di Mahkamah Konstitusi, yang mestinya secara akademik Yusril harusnya menolak hal itu, atau sekurang-kurangnya nuraninya yang selama ini sudah terbangun oleh pikiran-pikiran bagaimana tata negara di Indonesia itu harus dibangun sesuai konstitusi, ternyata pun tidak berdaya. Bahkan dia mengiyakan dan kemudian tunduk tetap berada di koalisi yang mengusung Prabowo Gibran.
yang di mana masuknya Gibran ini kemudian memunculkan satu narasi sindiran sebagai anak haram dari cawapres yang merupakan anak haram dari secara konstitusional merupakan anak haram konstitusi gitu. Mengapa? Ya karena konstitusinya sudah diperkosa sedemikian rupa sehingga memungkinkan Gibran itu menjadi cawapres. Nah, belum lagi Anies Mata, Ketua Partai Gelora ex-PKS, Fahri Hamzah yang dulu begitu luar biasa vokalnya kalau ada yang nggak benar di negeri ini, sekarang tiba-tiba bertekuk lutut sedemikian rupa. Pertanyaannya ada apa para elit politik itu kemudian semuanya tekuk lutut? Ini luar biasa. Pertanyaan kalau kita balik, sebegitu kuasanya kah Presiden Jokowi itu sehingga semuanya nggak ada yang berani membantah? Satu, masih terkait dengan putusan dari MK yang kemudian memunculkan Gibran sebagai cawapres. Putusan dari MK itu secara konstitusi harusnya itu hanya bisa diberlakukan setelah ada persetujuan dari DPR. Tapi apa yang terjadi? KPU tanpa harus mendengar persetujuan dari DPR ketika Gibran dan Prabowo itu mendaftarkan diri langsung bisa diterima. Padahal peraturan KPU-nya, PKPU-nya itu belum dirubah. Nah, merubah PKPU tetap harus mendapat persetujuan dari DPR dan itu belum dilakukan. Faktanya itu kemudian diterima. Nah, ini yang sebenarnya secara konstitusi harusnya pencapresan Prabowo Gibran kemarin itu sebenarnya sudah nggak bisa masuk. Harusnya ditolak oleh KPK. Tapi faktanya mulus. Nah, di tengah-tengah kondisi begini, pertanyaan berikutnya adalah DPR, para wakil rakyat yang terhormat itu, ketika KPK menerima pencapresan Prabowo dengan Gibran, DPR diam saja. Tidak ada protes sedikit pun, padahal wewenang dia dilangkahi. Begitu juga, DPR juga tidak memprotes ketika Mahkamah Konstitusi merubah aturan itu. Di mana sebenarnya secara konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak punya wewenang untuk membuat aturan, memberikan sebuah narasi yang mengatur, itu tidak boleh. Ketika dilakukan uji materi, ataupun kalau kemudian misalnya Mahkamah Konstitusi membuat putusan, maka intinya adalah dia mengatakan apakah suatu undang-undang ini sesuai atau tidak. Ya. Hanya begitu, tidak boleh membuat narasi, karena membuat narasi aturan itu adalah wewenang dari legislatif. Siapa? DPR, nanti bersama Presiden. Tapi faktanya DPR diam 1000 bahasa. Padahal wewenangnya sudah dilangkai oleh Mahkamah Konstitusi, dilangkai oleh KPU. DPR diam semua. Jadi menjadi tanda tanya besar di Republik ini. Sebegitukah kekuasaan seorang presiden sehingga dia mampu membungkam semuanya? Mahkamah Konstitusi dibungkam, KPU dibungkam, ketua-ketua partai politik dibungkam, DPR wakil rakyat yang 600 sekian orang itu semuanya bungkam atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau mau ini diangkat lebih tinggi lagi, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh presiden ini sudah banyak melanggar undang-undang. Dan kalau ada pihak-pihak yang mendengungkan tentang pemakzulan karena dianggap presiden sudah banyak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi, sesungguhnya sudah sangat layak. Kalau kita mau fair, kalau kita mau jernih, semua pakar hukum tata negara saat ini sebenarnya sudah sepakat bahwa presiden sudah banyak melakukan pelanggaran. Tapi faktanya apa? Tidak ada keinginan dari DPR, MPR untuk mewacanakan tentang pemakzulan. Jangankan pemakzulan, untuk memanggil presiden dimintai keterangan, ya, itu aja tidak dilakukan. Nah, lagi-lagi muncul tanda tanya. Sebegitu besarkah kekuasaan seorang Presiden Jokowi sehingga tidak ada satupun yang berani menegurnya, tidak ada satupun yang berani melanggarnya. Sobat Opsi, ketika kita sedang ramai seperti itu, kemudian di publik muncul lagi
muncul pengakuan-pengakuan dari mantan-mantan pejabat tinggi di negara ini. Misalnya, Pak Agus, mantan ketua KPK. Tiba-tiba dia di dalam sebuah wawancara itu menyampaikan tentang satu peristiwa ketika dia menjabat ketua KPK dulu. Pernah dipanggil oleh presiden. Ya. Pernah dipanggil oleh presiden untuk menghentikan dan diperintahkan untuk menghentikan proses penanganan kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Publik dulu sudah menduga-duga bahwa ada campur tangan istana terhadap proses Setia Novanto yang begitu berlarut-larut. Ya. Tapi publik tidak pernah mendapat konfirmasi apakah memang istana itu terlibat atau tidak. Dari pengakuan Pak Agus ini, mantan ketua KPK ini, menunjukkan bahwa ternyata dugaan publik itu betul. Pak Jokowi pada waktu itu sebetulnya berusaha untuk menghentikan proses peradilan, proses kasus EKTP itu, ya, proses peradilan terhadap kasus EKTP. Untungnya Pak Agus itu cukup kuat. Dia pada waktu itu berani menolak itu. Sehingga kasus Setia Novanto itu tetap berlanjut dan Setia Novanto nyatanya dia masuk penjara. Nah, tetapi kita kemudian menjadi terilhami berpikir bahwa ketika setelah itu kita akan mengetahui bahwa presiden ini tiba-tiba seperti menginginkan KPK itu menjadi tidak begitu hegemonik, tidak memiliki kekuatan yang besar, dan kemudian kemarin membuat undang-undang baru, jadi merubah statuta tentang KPK, di mana kemudian katanya itu untuk memperkuat kedudukan KPK, tapi faktanya justru melemahkan KPK. Nah, akhirnya sekarang terkonfirmasi bahwa memang presiden berdasar pengalaman waktu itu dia memerintahkan proses terhadap kasus korupsi itu dihentikan oleh KPK, tapi KPK dengan kemandiriannya berani menolak. Itu yang menginspirasi, membuat Presiden Jokowi itu berpikir, bahaya ini kalau KPK diberi kekuasaan seperti itu. Maka KPK harus berada di bawah Presiden. Dan kemudian dia ajukan perubahan undang-undang tentang KPK itu. Publik sebetulnya sudah menolak demikian luar biasa pada waktu itu, tetapi Presiden melenggang karena Presiden diiyakan oleh DPR setuju, dan kemudian muncullah undang-undang tentang KPK yang tidak lagi membuat KPK itu independen dengan kekuasaan dia, tapi KPK akhirnya berada di bawah Presiden. Sudah lemah KPK saat ini karena berkaitan dengan pemberantasan korupsi, pada akhirnya tetap mengikuti apa yang menjadi petunjuk seorang presiden. Itu sudah berlawanan dengan cita-cita reformasi dulu ketika melandasi pembentukan KPK itu. Oke, kita melihat di situ betapa Presiden Jokowi memiliki kekuasaan yang luar biasa, sehingga apapun yang diinginkannya seolah-olah itu terlaksana. Dan pihak-pihak pun mendukung dia, termasuk DPR. Masih ada lagi cerita yang terungkap dari mantan Menteri Agama kita, Fakhrul Razi. Dia menyampaikan bahwa dulu diperintahkan pada saat dia menjadi Menteri Agama, dia diperintahkan oleh Presiden untuk membubarkan FPI. Nah, tetapi Fakhrul Razi pada waktu itu kukuh karena menilai bahwa FPI tidak memiliki kesalahan secara konstitusional sehingga harus dibubarkan. Dia kukuh tidak mau melakukan. Walhasil dia nggak dipakai lagi oleh Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi bisa memerintahkan itu kepada aparatnya yang lain melalui Menko Polhukam yang saat ini menjadi cawapresnya Ganjar. Yang kemudian pada saat itu Menko Polhukam dengan gagah beraninya membubarkan FPI. Artinya negeri ini yang mestinya kekuasaan itu dibagi-bagi sehingga tidak ada hegemoni kekuasaan tertinggi di negeri ini sesuai dengan cita-cita konstitusional kita, termasuk cita-cita reformasi. Maka
Yang terjadi faktanya adalah presiden kita telah menjelma menjadi sebuah lembaga yang sangat berkuasa, bak raja diraja. Padahal kita negara republik. Di negeri kita, dengan melihat fakta-fakta seperti itu, menunjukkan bahwa antara eksekutif, legislatif, yudikatif yang di sana katanya ada saling checks and balances, itu nyatanya tidak terjadi. Yang terjadi adalah bahwa eksekutif menghegemoni legislatif dan yudikatif. Bahkan presiden, dia memegang semua lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, tunduk, bertekuk lutut di bawah dia. Ini adalah suatu fenomena yang sebenarnya tidak boleh terjadi, dan itu bertentangan dengan konstitusi kita. Ini menjadi PR kita bersama, Sobat Opsi. Tentu ini akan menjadi kemasgulan kita, harusnya menjadi kemasgulan kita. Tidak tahu lagi kalau rakyat-rakyat di negeri ini sudah tidak peduli lagi, sehingga ini diabaikan begitu saja. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa sebagian dari masyarakat kita yang dulu pendukung Jokowi pun sekarang itu mulai menyesali. Sekarang baru mereka sadar bahwa Presiden Jokowi itu ternyata seperti itu. Ingat, seorang budayawan, seorang kolumnis, seorang jurnalis terkenal, senior, seorang Gunawan Muhammad, sampai menangis terseduh-seduh, menyesali dukungan dia pada masa lalu terhadap Jokowi, karena dia merasa berkontribusi menjadikan Jokowi presiden. Dan faktanya kemudian sekarang Jokowi bertindak seperti itu. Gunawan Muhammad sampai terbata-bata dalam videonya yang sangat viral itu. Dia menyesali. Kok bisa seperti itu Pak Jokowi, yang dulu begitu menurut pandangan dia sehingga patut didukung, dan sekarang muncul watak aslinya yang menguasai seluruh lini kehidupan di negeri ini. Lembaga-lembaga semua berada di bawah ketiak dari Jokowi. Belum lagi yang terkenal juga budayawan dari Jogja itu, dia juga menyesali tentang itu. Kok bisa seperti ini? Ya, Butet Kartarajasa, dia menyampaikan betapa dia kaget dengan perilaku sepak terjang Jokowi akhir-akhir ini sampai seperti itu. Ya. Semuanya sudah mulai menyesali itu. Masyarakat juga sudah mulai menyesali itu. Ternyata di balik topeng keluguan, di balik topeng keplonga-plongoan itu ternyata ada pikiran-pikiran jahat Presiden Jokowi terhadap negeri ini, terhadap rakyat ini. Dia terus menata sedemikian rupa bagaimana tercipta dinasti politik dia. Bahkan terakhir sempat mengajukan undang-undang yang ingin mengambil alih kekuasaan untuk memilih gubernur DKI Jakarta itu menjadi cukup diangkat oleh presiden. Ini suatu langkah yang gila. Jadi untungnya rencana seperti itu tidak didukung sepenuhnya oleh partai-partai. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya, dia membuat kebijakan-kebijakan yang jauh dari apa yang dinamakan bijak, jauh dari apa yang dinamakan dia sebagai negarawan yang memikirkan bangsanya, rakyatnya. Justru dia lebih banyak memikir tentang dinasti politik dia. Sobat Opsi, satu hal yang aneh lagi yang berkaitan dengan itu adalah bagaimana saat ini Ibu Megawati, Ketua PDIP, yang kalau kita melihat dari kacamata politik saat ini, dia dan PDIP itu sudah dilukai sangat parah oleh Presiden Jokowi melalui kebijakan-kebijakannya. Nah, kemudian mulai dari mengusungnya Gibran sebagai wakil Prabowo, padahal notabene PDIP itu memiliki calon sendiri. Nah, di sisi lain juga dia memberi restu kepada Kaisang untuk menjadi ketua partai dari PSI. Ya. Itu sesungguhnya pukulan berat bagi Ibu Megawati dan PDIP. PDIP dan Megawati memang beberapa kali melemparkan sindiran-sindiran kritik tajam, tetapi itu hanya merupakan narasi-narasi saja. Tidak ada satu langkah-langkah real formal yang dilakukan oleh Megawati dan para petinggi PDIP untuk memecat
memecat Jokowi, memecat Gibran, memecat Kaisang dan sebagainya. Nggak ada langkah seperti itu. Kembali lagi kemudian pertanyaan adalah sedemikian luar biasakah seorang Jokowi sehingga seorang Ibu Megawati yang sudah malang melintang menjadi ketua partai PDIP pun hari ini tidak berani membuat tindakan-tindakan untuk memberikan sanksi-sanksi politik terhadap Jokowi. Jadi disinilah kita kemudian akan bertanda tanya dalam benak kita, apa yang menjadi rahasia sehingga Jokowi itu memiliki kekuasaan sedemikian rupa sehingga siapapun saat ini sepertinya tunduk kepada kekuasaan Jokowi. Sobat Opsi, itu aja yang kita bahas hari ini. Saya melempar pertanyaan itu, silahkan dijawab sendiri-sendiri. Karena bangsa ini pun sekarang sedang berteka-teki. Seperti apa kelanjutan dari episode yang akan terjadi. Drama-drama apa lagi yang akan terjadi karena Jokowi saat ini masih berkuasa, masih menjadi presiden, dan dia dengan ambisi-ambisi dia masih bisa melakukan apapun untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Oke, Sobat Opsi, sampai ketemu di Opsi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.